Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para sidang salat jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada hari Jumat yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita sadari bersama bahwasanya hari demi hari yang kita lalui di atas muka bumi ini, hari demi hari yang kita jalani di atas muka bumi ini, itu memberikan gambaran nyata kepada kita bahwasanya semakin hari semakin dunia ini menjadi manis dan indah. Dunia semakin indah, manis, serta semakin menipu anak Adam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, dikarenakan dunia semakin indah dan manis, semakin menipu, maka tidak sedikit dari kalangan manusia yang tertipu oleh manis dan indahnya dunia. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan indah dan manisnya dunia, banyak di antara manusia yang mereka menukar ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas mereka dengan dunia. Karena dunia, mereka rela mengorbankan akhirat mereka. Karena dunia, mereka rela menukar dengan nilai surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan entengnya, dikarenakan nilai-nilai dunia, mereka menukarnya sedemikian dan apa adanya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga karena terpikatnya mereka dengan dunia, sampai-sampai mereka menganggap bahwasanya luput dari dunia adalah sesuatu yang membinasakan. Bahkan mereka menganggap bahwasanya miskin itu adalah momok yang menakutkan. Bahkan luput atau miskin dari harta kekayaan dunia itu adalah faktor utama yang menjadikan seseorang binasa. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi lal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuna wa tuhlikukum kama ahlakathum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam salah satu hadisnya, demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian,
bukan kefakiran yang saya lebih khawatirkan menimpa kalian, akan tetapi yang lebih saya khawatirkan menimpa kalian tatkala dunia dibentangkan sebentang-bentangnya, dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dunia ini sehingga kalian bernafsu untuk berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana orang-orang terdahulu telah berlomba-lomba mengejar dunia, dan dunia akan menghancurkan kalian sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, an Abi Darda radhiyallahu anna rajulan atahu faqala, an Abu Darda, dari Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan atahu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluh, ya Rasulullah, akalatna ad-dhiba' ay min siddatil jadbi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ghairu dzalika ahwanu indi an tusabba alaikumud dunya sabba. Dari Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, mengeluh, wahai Rasulullah, kami telah ditimpa oleh musim panas, yaitu musim panas yang berkepanjangan, musim paceklik. Dia mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan dari seorang laki-laki ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghairu dzalika ahwanu indi, lain daripada ini lebih saya khawatirkan menimpa kalian. Selain daripada musim paceklik, musim panas yang berkepanjangan ini, jauh lebih saya khawatirkan menimpa kalian, yaitu tatkala dunia dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selapang-lapangnya atas kalian. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ka'ab bin Iyad, an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, bahwasanya dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya setiap umat itu ada ujian, ada cobaannya. Maka ujian daripada umatku, ujian terbesar bagi umatku adalah harta. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari beberapa hadis yang kita dengarkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia bukanlah segala-galanya patokan kebinasaan seseorang. Dunia sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya, dunia hanyalah sebatas wasilah. Dunia tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita memanfaatkan untuk hal-hal yang baik, maka dia akan menjadi baik. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya membagi, mengelompokkan manusia, mengelompokkan anak Adam, mengelompokkan hamba Allah berkaitan dengan dunia menjadi 4 bagian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan bahwasanya innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk 4 golongan. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdun razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Maka yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hamba-hamba
yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta dan diberikan juga ilmu, kemudian harta dan ilmunya dia manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan dia menggunakan harta dan ilmunya untuk menyambung silaturahmi, dia mengetahui di dalam harta dan ilmunya ada hak Allah, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi afdhalil manazil. Ini adalah golongan tertinggi, derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa abdun razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuquhu malan wa huwa sadiqun niyah. Dan dia memiliki niat yang baik. Fayaqul law anna li malun mithlu mali fulan la amiltu mithlu ma amila fulan. Maka Nabi menceritakan golongan yang kedua, yaitu seseorang yang dia diberikan rizki berupa ilmu dan dia tidak diberikan rizki berupa harta, tidak diberikan harta yang berlebihan. Akan tetapi dia memiliki niat yang baik, yang mana jikalau dia memiliki harta seperti yang dimiliki oleh orang yang pertama tadi, niscaya dia akan mempergunakannya sebagaimana orang yang pertama tadi mempergunakannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, dia sesuai dengan niatnya, fa ajruhuma sawa, orang yang pertama dan yang kedua ini sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuquhu ilman. Seseorang hamba yang mana dia diberikan rizki berupa harta, akan tetapi dia tidak diberikan rizki berupa ilmu. Wa huwa yatakhabbatu bima fi malihi bighairi ilmin, dan dia terbelenggu di dalam hartanya tanpa dasar ilmu. Dia mempergunakan hartanya tanpa dasar ilmu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah seburuk-buruknya kedudukan ataupun golongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang keempat, wa abdun lam yarzuquhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang tidak diberikan rizki oleh Allah berupa harta, tidak juga diberikan ilmu, dan dia mengatakan, lau anna li malun la amiltu ma mithlu ma amila fulan. Seandainya saya diberikan rizki oleh Allah berupa harta, niscaya saya akan mempergunakannya seperti orang yang ketiga. Yang mana orang ketiga itu tidak mempergunakan hartanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, tidak juga untuk menyambung silaturahmi, tidak juga dia mengetahui bahwasanya di dalam hartanya ada hak Allah, maka dia pun meniatkan seperti amalan orang yang ketiga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawizruhuma sawa, maka dosa dan bencana bagi keduanya itu yang ketiga dan yang keempat ini adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita sadari bahwasanya dunia adalah sebatas wasilah. Dunia itu tergantung bagaimana kita memfungsikannya. Oleh karenanya khotib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan para jamaah semua, mari kita manfaatkan dunia yang telah dianugerahkan, yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barang titipan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Mari kita gunakan dunia tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dunia tersebut untuk meraih surga Allah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mewasiatkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah, sebagai umatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, yaitu sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana dia mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, ya bahwasanya Rasulullah memegang pundaku seraya mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Nabi memegang pundaku seraya mengatakan, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing, atau sebagaikan orang yang menempuh sebuah perjalanan. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang asing di suatu tempat tidak mungkin dia akan mengumpulkan perbekalan yang banyak lalu dia persembahkan untuk tempat tersebut. Sebagaimana juga seorang yang menempuh perjalanan, ketika dia singgah di sebuah tempat, dia tidak akan menumpuk sesuatu yang akan dia tinggalkan di situ. Akan tetapi dia tahu dan sadar bahwasanya dia di tempat tersebut hanya singgah beberapa saat, lalu beberapa saat dia akan meninggalkan tempat tersebut. Hal seperti ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, mali walidunya ma'ana wad dunya ila karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan saya dengan dunia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbandingan saya dengan dunia ini, tidaklah saya dengan dunia ini bagaikan seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, lalu berteduh di bawah rindangan pohon, lalu lamban laun pergi meninggalkan rindangan tersebut. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita di dunia ini tidak kekal dan abadi. Di dunia ini sifatnya kita adalah sementara. Kita bagaikan numpang lewat di dunia ini. Yang kekal dan abadi adalah akhirat. Maka akhir daripada kehidupan kita hanya ada dua muara yang harus dipilih oleh kita semua, surga atau neraka. Oleh karenanya para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewasiatkan diri kami pribadi dan para jemaah semuanya, yaitu dengan sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Auf bin Abdullah, yang mana beliau rahimahullah mengungkapkan sebuah ungkapan yang indah, yang patut kita jadikan sebagai pelajaran dan pengingat dalam kehidupan ini. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang terdahulu mereka menyempatkan untuk dunia mereka adalah sisa-sisa umur mereka, sisa-sisa kehidupan mereka untuk akhirat mereka. Adapun kalian menyempatkan untuk akhirat kalian adalah sisa-sisa hidup kalian untuk dunia. Artinya para jamaah, orang-orang terdahulu mereka antusiasnya adalah perkara akhirat. Adapun urusan dunia adalah sisa-sisa waktu mereka. Adapun kita sekarang adalah orang yang selalu sibuk dengan dunia, dan untuk akhirat kita adalah sisa-sisa waktu kita untuk dunia. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali menyadari untuk selalu memotivasi diri kita untuk selalu memanfaatkan dan memprioritaskan perkara-perkara akhirat kita, yang mudah-mudahan dengan demikian keridhaan Allah dapat kita raih dan surga Allah dapat kita masuki.
Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga akhirnya kita pun bermuara ke dalam surganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.